Informasi pertama pemirsa, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka bersama Falcon Picture gelar roadshow dan diskusi film Hamka dan Siti Raham volume 2 di Aula AR Fahrudin FEBU Hamka. Roadshow film Hamka dan Siti Raham ini dihadir langsung pemeran utama Vino G. Sebastian dan sutradara Fajar Bustami. Roadshow film Hamka dan Siti Raham volume 2 di Aula AR Fahrudin FEBU Hamka mendapatkan antusias yang sangat meriah dari para seluruh peserta. Selain roadshow, kegiatan turut diisi dengan diskusi menarik seputar film Hamka dan Siti Raham volume 2 bersama pemeran utama Vino G. Sebastian, Fajar Bustami selaku sutradara, cucu Buya Hamka Uni Siti Mursidah, Rektor UHAMKA Gunawan Suryo Putro dan narasumber sekaligus Wakil Rektor 2 UHAMKA Desvian Bandarsyah. Dalam kesempatan itu, Vino G. Sebastian yang memerankan tokoh Buya Hamka menceritakan pengalamannya mengenal sosok Buya Hamka. Vino menilai Buya Hamka sebagai sosok luar biasa yang multidimensi, sebagai pahlawan, pujangga dan sastrawan, terutama sebagai ulama. Respon film Hamka dan Siti Raham mendapatkan respon positif dari seluruh peserta, di mana kebanyakan peserta antusias mendengarkan paparan pemeran utama Vino G. Sebastian, sang sutradara Fajar Bustami, beserta testimoni langsung dari cucu Buya Hamka Uni Siti Mursidah. Rektor UHAMKA Gunawan Suryo Putro mengatakan sebagai rasa syukur dan dukungan untuk film Hamka dan Siti Raham volume 2 yang tayang pada bulan Desember ini, UHAMKA mengajak untuk menonton film Hamka dan Siti Raham di bioskop yang mempunyai nilai inspiratif. Dalam kesempatan itu juga, UHAMKA memberikan beasiswa bagi para penonton film Hamka dan Siti Raham volume 2 dalam bentuk potongan SPP bagi mahasiswa baru UHAMKA. Jadi sebagai bentuk rasa syukur dan dukungan terhadap film Buya Hamka yang volume 2 ya, hari volume 2 yang akan tayang besok ya, yang berjudul Buya Hamka dan Siti Raham, maka UHAMKA menghimbau kepada generasi muda untuk menonton film ini karena ini penuh dengan perjuangan UHAMKA tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu UHAMKA memberikan beasiswa kepada para penonton, yaitu beasiswa dalam bentuk potongan SPP bagi mahasiswa baru. Caranya mudah, jadi dengan dibuktikan membawa tiket tiket ini kepada biro admisi dan nanti otomatis akan mendapatkan beasiswa potongan 50% bagi mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru yang periode Januari sampai Februari. Namun demikian kami juga tetap memberikan beasiswa potongan 30% periode Maret sampai Agustus. Nah, itu merupakan rasa syukur kami dan sekaligus dukungan terhadap pemutaran film Buya Hamka dan Siti Raham volume 2. Jadi bagaimana nih Bang, kenapa kok ingin melanjutkan? Fajar Bustami sebagai sutradara film yang juga hadir dalam diskusi, mengatakan film Hamka dan Siti Raham merupakan sequel volume kedua dari film Buya Hamka. Menurutnya yang membedakan dari film pertama dan kedua menceritakan kehidupan Buya Hamka setelah Indonesia merdeka hingga menjabat Ketua MUI pertama. Menurutnya banyak yang menarik dari film Hamka dan Siti Raham dan penuh dengan inspirasi bagi siapa saja yang menontonnya. Film Hamka dan Siti Raham volume kedua ini merupakan sequel kedua dari trilogi film Buya Hamka. Yang membedakan volume pertama dengan yang kedua ini adalah kalau di yang pertama kita berbicara era di mana Hamka baru menikah hingga sampai Indonesia merdeka. Nah, sekarang peristiwanya dari setelah Indonesia merdeka, kehidupan Hamka setelah Indonesia merdeka hingga beliau diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di tahun 1975.
yang menarik tuh banyak hal gitu. Jadi Buya Hamka bergerilya di agresi militer pertama, sampai ada masalah ketika beliau dimasukkan ke penjara tanpa sebab yang jelas gitu dah, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang dia lalui bersama istrinya. Itulah salah satu hal yang menarik. Semoga dengan menonton film ini semangat anak-anak muda, khususnya mahasiswa-mahasiswa Universitas Buya Hamka ya, itu semakin bersemangat lagi untuk bisa menjadi Buya Hamka di era modern gitu, yang lebih baik lagi, yang lebih berilmu lagi, yang lebih menebarkan kedamaian dan ketenangan di negara kita ini, insyaallah. Wah, kok makin penasaran ya. Hamka Muda sudah penasaran. Pemeran utama film Hamka dan Siti Raham, Vino G. Bastian, mengatakan memerankan sosok tokoh Buya Hamka merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi dirinya. Vino mengatakan Buya Hamka merupakan sosok seorang pahlawan nasional, ulama besar, pujangga, sastrawan, dan guru yang merupakan tokoh kebanggaan Muhammadiyah. Vino lantas mengajak seluruh warga Muhammadiyah dan segenap masyarakat untuk menyukseskan dengan menonton film Hamka dan Siti Raham di bioskop yang penuh inspirasi. Vino juga berharap penuh bagi para Hamka muda masa depan. Dan mengapa melanjutkan dari volume. Terima kasih. Buat saya ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan bisa memerankan sebuah tokoh yang sangat penting, seorang pahlawan nasional, seorang ulama besar, seorang pujangga, sastrawan, guru yang merupakan tokoh kebanggaan Muhammadiyah gitu. Dan buat saya peran Buya Hamka dalam perjuangan Muhammadiyah ini sangat luar biasa gitu. Walaupun beliau tidak sampai di pucuk pimpinan Muhammadiyah, tapi beliau membesarkan atau menyebarkan Muhammadiyah ini luar biasa melalui Makassar dan lain sebagainya. Dan banggaan buat saya bisa memerankan tokoh ini, dan mudah-mudahan film Buya Hamka volume 2 ini yang berjudul Hamka dan Siti Raham ini bisa lebih mengenal lagi sosok seorang Buya Hamka gitu. Bukan hanya dari perjuangannya dia, bukan hanya dari keulamaannya dia, tapi bagaimana di lingkungan paling kecil yaitu keluarga, sebagai bapak, sebagai seorang suami yang bisa mengayomi keluarga dan istrinya dan bisa menginspirasi banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan lewat film ini juga kita menjadi sebagai warga muda menjadi bangga gitu akan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lainnya gitu. Dan saya mohon support yang luar biasa dari segenap warga Muhammadiyah untuk mensukseskan film ini. Tonton di hari pertama tanggal 21 Desember, 22 dan 23, karena kesuksesan film ini akan menjadi kebanggaan buat kita sebagai warga Muhammadiyah. Dan insya Allah film ini juga bisa ditayangkan di luar negeri, di Malaysia yang sudah sangat menunggu, di Brunei, bahkan di luar negeri lainnya, yang membawa kebanggaan buat kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa ada tokoh yang bukan hanya besar di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan terima kasih juga untuk Universitas Muhammadiyah yang kemarin sudah membuat talk show yang luar biasa, juga UHAMKA, dan nanti ada kampus-kampus lain yang memang menunggu adanya diskusi tentang tokoh Buya Hamka ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kampus-kampus lain untuk bisa berbondong-bondong datang ke bioskop menyukseskan film ini. Dan buat calon Hamka muda, jangan lupa tetap semangat, belajar, berjuang, dan tetap menghargai para tokoh bangsa kita ini, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan mungkin melalui film Buya Hamka volume 2 ini, Hamka dan Siti Raham ini bisa memberikan semangat, inspirasi untuk melahirkan generasi Hamka yang baru. Amin. Cucu Buya Hamka, Uni Siti Mursida, yang turut hadir dalam acara roadshow film Buya Hamka, memberikan kesannya usai menonton film Buya Hamka. Dirinya sangat berkesan usai menonton film Buya Hamka yang sangat menginspirasi. Kepada ayahanda, Dr. Desvian Bandarsyah. Udah berkali-kali nonton ya, yang pasti nangis di sini tuh, di film ini pasti nangis karena ngelihat perjuangan
Nambo di penjara itu, saya manggil Buya Hamka Nambo ya, ngeliat Nambo di penjara itu sebegitu dia terlukanya karena disebut pengkhianat. Sementara kita semua tahu kalau Nambo itu berjuangnya seperti apa untuk negara ini. Itu yang bikin kita tuh sedih, kecewa, sakitnya sampai sekarang, sampai keturunannya semua ngelihat Nambo itu dituduh sebagai pengkhianat. Itu satu. Bagaimana dia berjuang di penjara, membaca bukunya sendiri untuk menasehati dirinya sendiri dengan membaca buku itu, sampai dia ingat kalau tafsirnya belum selesai, dia kerjain hari demi hari sampai jadi itu tafsir Al-Azhar 30 juz, sama adegan yang pas Umi meninggal. Jadi Nambo tuh kehilangan banget Andung waktu Andung meninggal, sampai dia tanya, ketemu lagi nggak kita nanti? Angku Aji katanya, insya Allah kita ketemu katanya. Dan itu yang bikin kita semua nih anak cucunya sedih aja gitu. Pesannya gini, kita melihat sosok Buya Hamka pada masa itu dengan tegarnya berjuang buat negara, sebagai ulama, sebagai politikus, sebagai negarawan. Dia berpegang teguh pada prinsipnya kalau negara itu adalah kecintaannya dia. Terus tanah air dia yang harus dia bela. Sementara kepada keluarga, bagaimana dia mencintai istri dan anak-anaknya dengan total. Begitu sampai di rumah, dia menjadi seorang ayah dan suami yang baik buat keluarganya. Dan satu hal ya, sebagai seorang laki-laki, mungkin kita perempuan itu memang harus dididik oleh laki-laki, dan laki-laki itu harus menjadi imam kepada istri dan anak-anaknya. Kalau perempuan itu kurang dalam hal agama atau dalam hal bersosialisasi, suami yang harus ngajarin gitu. Jadi kalau kita sebagai perempuan itu ya bagaimana suami? Nah, gimana caranya kita sebagai laki-laki, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang ayah bersikap kepada anak dan istri kita gitu. Jadi jangan, kalau zaman sekarang itu kan udah beda ya, perempuan bekerja, nggak di rumah, anak-anak diasuh oleh orang lain. Kalau zaman dulu kan enggak, tapi bukti nyata itu ada di depan mata kita. Bagaimana kita menjadi seorang istri yang patuh pada suami, bagaimana kita menjadi seorang istri yang ikut kata suami. Suaminya juga gitu, bagaimana dia mencintai istrinya, bagaimana mengajarkan tauhid kepada istri dan anak-anaknya. Kalau itu berjalan, saya rasa sih insya Allah semua akan baik-baik aja ya. Oke, ajakan mungkin untuk nonton film. Jangan lupa nonton tanggal 21 Desember 2023 di bioskop semuanya. Wajib buat kita semua generasi muda untuk tahu siapa Buya Hamka. Film Buya Hamka 2 karya Ahmad Fuadi yang disutradarai oleh Fajar Bustami ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan sosok Buya Hamka sebagai seorang pendakwah, sastrawan dan tokoh Islam mulai dari lahir hingga perjuangannya melalui organisasi Muhammadiyah. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor papan atas Indonesia, diantaranya Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella sebagai tokoh utama. Kohar Ariski, Anissa Dea, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.